Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab 8 tentang inovasi bidang ketenagaan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Happy Meva Nurlaili dengan NIM 19111241018. Kemudian ada Maulita Nur Aini dengan NIM 19111241019. Yang ketiga ada Ulil Azmi Nur Mawadah dengan NIM 19111241032. Yang terakhir ada Emiawati dengan NIM 19111244018. Hakikat jenis pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian pendidik. Pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, sedangkan dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal atau sekolah atau institusi pendidikan dengan kurikulum yang jelas dan terakreditasi, tetapi bisa juga di lembaga pendidikan non-formal atau lembaga pendidikan keterampilan khusus, di masjid, di surau atau musola, di gereja, di rumah, dan sebagainya. B. Karakteristik pendidik. 1. Mandiri atau mampu berdiri sendiri. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, mampu menyerahkan diri. Kemudian yang terakhir, keterampilan dalam membimbing. Saya Maulita Nur Aini dengan NIM 19111241019 akan menyampaikan tentang hakikat jenis pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana di dalamnya termasuk pendidik. Secara umum, tenaga kependidikan itu dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, tenaga pendidik. Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih. Kemudian yang kedua, tenaga fungsional kependidikan, yang terdiri atas penilik, pengaas, peneliti, dan pengembang di bidang kependidikan dan pustakawan. Kemudian yang ketiga, tenaga teknis kependidikan yang terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. Kemudian yang keempat, tenaga pengelola satuan pendidikan yang terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir, tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administratif kependidikan. Kemudian selanjutnya, multiperan dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan. Dalam dunia pendidikan, guru mempunyai fungsi yang multiperan, yaitu sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih. Maksudnya yaitu, guru sebagai pendidik yang merujuk pada pembinaan dan pengembangan afeksi peserta didik. Guru sebagai pengajar yakni merujuk pada di mana guru melakukan pembinaan dan pengembangan pengetahuan atau asah otak intelektual. Sedangkan istilah guru sebagai pelatih yaitu guru merujuk pada pembinaan dan pengembangan keterampilan peserta didik, seperti yang dilakukan oleh guru keterampilan. Kemudian yang kedua, peran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Abu Dinata, menguraikan bahwa peran pendidik adalah melaksanakan inspiring teaching, yaitu melalui kegiatan mengajar, mampu mengilhami murid dengan mengembangkan gagasan-gagasan besar dari peserta didik untuk lebih memperdalam lagi selama proses pembelajaran berlangsung, baik di kelas maupun di luar kelas. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 31 Ayat 4 menyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha meningkatkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan iptek serta pengembangan bangsa.
Saya Ulil Azmi Nurmawada akan melanjutkan mengenai multiperan dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan. C. Organisasi profesi kependidikan. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan dirinya sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitasnya sebagai individu. Fungsi organisasi profesi kependidikan ada dua, yaitu fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. D. Kompetensi tenaga pendidik. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 menyatakan kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi pedagogik, lalu kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Pendidikan dan pelatihan pendidik serta tenaga kependidikan berbasis kompetensi. Pendidikan adalah usaha sistematik yang disengajakan yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai sikap, dan kemahiran kepada ahlinya. Usaha pengembangan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia. Pendidikan dan pelatihan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan dalam proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil. Sehubungan dengan peningkatan kompetensi guru-guru dapat dilakukan melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan atau diklat dan bukan diklat. Wursanto 1999-82 antara lain sebagai berikut. 1. In-house training. 2. Program magang. 3. Belajar jarak jauh. 4. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. 5. Diklat teknis berbasis kompetensi. 6. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. 7. Pembinaan internal oleh sekolah. Inovasi pengembangan profesionalisme berkelanjut. Bidang teknologi pendidikan merupakan bidang kajian ilmu aplikasi yang memiliki spektrum cukup luas. Perubahan paradigma teacher-centered learning menjadi student-centered learning menjadi topik kajian yang harus dikembangkan untuk dapat membelajarkan peserta didik supaya terbentuk karakter untuk dapat belajar secara mandiri. Yang pertama, program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Berikut ini program pembinaan dan pengembangan profesi guru yang dicanangkan oleh pemerintah dalam inovasi pengembangan profesional berkelanjut pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pertama, peningkatan kualifikasi, 2. Sertifikasi guru, 3. Peningkatan kompetensi, 4. Pengembangan karir, 5. Penghargaan dan perlindungan, 6. Perencanaan kebutuhan guru, 7. Tunjangan guru. Yang kedua, preposisi untuk peningkatan dalam rangka pengembangan profesional. Dalam upaya peningkatan pengembangan profesionalisasi, berikut ini beberapa preposisi untuk peningkatan pengembangan profesional. Pertama, tugas-tugas atau kegiatan pendidikan dalam jabatan yang berkelanjutan dapat mengembangkan kompetensi profesional guru secara reguler. Peningkatan mutu sekolah dan memperkaya suasana kehidupan individual guru. 3. Bentuk pendidikan dalam jabatan dapat menampung tujuan-tujuan yang akan dicapai. Ketiga, banyak metode pelatihan yang sangat efektif, tetapi hingga saat ini belum sepenuhnya digunakan dalam sistem pendidikan dalam jabatan. 4. Latihan meneliti akan mendorong guru untuk menemukan ide pengembangan profesional. 5. Hambatan dalam mengaplikasikan pengalaman menuntut adanya perluasan kegiatan pelatihan secara besar-besaran bagi guru. 6. Guru dapat menjadi peserta pelatihan yang efektif dibandingkan dengan staf lainnya. 7. Banyak sumber pengembangan yang secara potensial efektif menjadi lemah atau disalahgunakan saat ini. 8. Suasana produktif memungkinkan setiap orang melakukan aktivitas pengembangan. Dengan kata lain, penerapan konversi. 9. Orang yang aktif cenderung lebih aktif, menyeberang keluar dan merasa lebih tampil percaya diri. 10. Kolaborasi pemerintah dengan sekolah dan personel atau tokoh masyarakat sangat esensial. Kepala sekolah, guru dan anggota masyarakat, personel universitas, dan asisten teknis semuanya muncul menjadi vital bagi usaha membangun lingkungan yang favorable dan keterlibatannya sangat krusial.
Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari beberapa hal yang sudah kami sampaikan mengenai inovasi bidang ketenagaan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penilaian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidikan bertugas melakukan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Jenis-jenis pendidik antara lain guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan profesionalisme profesi keguruan. Inovasi ketenagaan kependidikan yang dilaksanakan di Indonesia yaitu sertifikasi pendidik, program pendidikan profesi guru, diklat penguatan kepala sekolah, tunjangan sertifikasi, dan profesionalisme guru dan peningkatan kualifikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.